Halo semua, semoga dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading dengan tema tujuan dia datang kembali ke kehidupan kamu. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal ya, lebih spesifik dan juga private, silakan book personal reading. Kalau di sini kamu bisa mengambil poin-poinnya, dan kalau kamu ingin mendalami gitu ya, silakan lanjut di personal reading. Oke, tujuan dia datang kembali ke kehidupan kamu. Jadi misalnya kamu itu udah lama nggak ketemu, atau memang sudah lost contact gitu ya. Tiba-tiba orang itu kontak kamu kembali, atau mungkin ketemu di suatu tempat tanpa sengaja gitu. Kamu bingung, ada apa ya, atau dia maksudnya apa ya untuk datang kembali ke kehidupan aku. Jadi ini bisa terkait percintaan atau usaha ya, pekerjaan, apapun ya yang sesuai dengan situasi kondisi kamu saat ini. Dan ini timeless, jadi kapan aja kamu nonton, kalau ada poin-poin yang pas silakan diambil untuk menjadikan salah satu solusi ya. Kalau ada kartu yang negatif, jadikan itu rambu-rambu supaya kamu tidak salah langkah, atau kamu bisa mengatasi ya kalau sudah menjadi masalah. Tujuan orang itu datang kembali ke kehidupan kamu. Oke. Oke. Di sini ada beberapa hal ya. Tapi mayoritas yang aku rasakan ada tujuan ekonomi. Sebagian dari orang yang kontak kamu, mendatangi kamu kembali, itu bisa dibilang ya nggak positif-positif amat gitu ya. Jadi seperti ada maunya. Yang negatif dulu ya, jadi kita bahas yang negatif dulu. Kemungkinan besar orang ini ada perlu misalnya pinjam uang, atau tanya info kerjaan gitu ya. Sebenarnya kalau nanya kerjaan itu sih nggak apa-apa, itu positif. Tapi karena di sini aku melihat tebarannya, orang ini tuh kayak kontak kamu ketika ada maunya aja, jadi itu cenderung kurang positif. Bahkan ada bau-bau persaingan. Orang ini kontak sama kamu, bisa jadi dia memang lagi membutuhkan bantuan, terutama keuangan ya. Yang aku lihat di sini karena ada Six of Coins dan King of Coins, itu adalah kartu yang menunjukkan bahwa materi adalah inti gitu ya dari tujuan atau maksud orang ini. Aku melihatnya ya, orang ini sebenarnya bukan hanya murni meminta bantuan, tapi dia juga kayak pengen tahu gitu ya, kamu itu sekarang gimana, dan apakah memang secara finansial itu di atas dia levelnya, atau bagaimana gitu. Jadi ada hal-hal penyerta gitu, nggak murni untuk meminta bantuan. Di sisi lain dia itu kayak pengen tahu gitu ya, karena memang sudah lama tidak kontak, atau memang ya terpisah jarak dan waktu, udah jarang ngobrol, bahkan lost contact gitu ya. Di sini sih alasan utamanya mayoritas adalah motif ekonomi. Dan ada sampingan yaitu pengen tahu ya. Cuma pengen taunya ini bukan yang kayak, oh dia care, aku nggak merasakan itu. Justru dia itu kayak pengen taunya lebih ke, dia itu kondisinya lebih baik dari aku atau gimana gitu. Karena ada Five of Wands ya, ada semacam rasa bersaing, yang disayangkan seperti itu. Jadi apakah ini teman kerja, atau mantan teman kerja, teman kuliah, intinya dia itu merasa selama ini ya, mungkin secara tidak langsung menunjukkan bahwa iri atau dengki. Atau mungkin memang tidak iri dengki ya, tapi ada perasaan seperti
Apakah kamu itu lebih beruntung dari dia? Menurut dia seperti itu, secara ekonomi. Nah, jadi kedatangannya dia ke kamu itu bisa dibilang kamu harus berhati-hati ya, karena di sini aku melihatnya akan ada kekecewaan juga, ada yang dikecewakan, kemungkinan besar itu kamu, karena kamu seperti, wow, ada teman lama datang. Kamu tuh kayak merasa langsung berbunga-bunga gitu ya, kayak merasa ada yang care sama kamu. Padahal sebenarnya aku melihatnya tidak seperti itu ya, di tebaran ini tidak seperti itu. Jadi kalau kamu merasa, oh ini ada orang lama datang kembali ke kehidupan aku untuk menjalin hubungan yang lebih baik, aku nggak melihat seperti itu. Jadi kamu perlu berhati-hati. Apalagi kalau orang itu too good to be true. Jadi benar-benar manis dan berbeda gitu ya dari orang yang selama ini kamu kenal. Berbeda dengan dia yang dulu. Ya memang orang itu berubah. Atau dia itu kayak datang minta maaf dan ingin memperbaiki segalanya. Jangan langsung termakan kata-kata seperti itu. Itu sebagian besar ya. Bisa dibilang ya 90% kata-kata manis itu adalah rayuan gombal. Itu nggak benar. Itu hanya ingin memancing kamu. Hanya ingin membuat kamu itu berempati, kamu iba sama dia gitu ya. Setelah kamu itu kasihan sama dia dan memberikan apa yang dia perlukan, maka dia akan pergi lagi. Jadi bisa dibilang penghargaan hubungan kalian itu hanya sebatas di hal-hal yang materialistis, hal-hal yang bersifat materi. Ya, jadi ini juga terkait percintaan ya. Jadi kamu harus berhati-hati. Kalau ada mantan yang ngajak balikan, atau kayak dulu itu gebetan, terus tiba-tiba ngedeketin kamu lagi, kamu juga jangan langsung percaya. Bukan berarti kamu langsung berprasangka buruk. Cuma intinya ya, kamu itu perlu memberikan waktu, perlu berproses. Kalau ada orang yang datang mendekati kamu, meskipun kamu itu sudah pernah berteman, atau kamu sudah kenal, dulunya itu ya, bertahun-tahun itu misalnya satu sekolahan, satu tempat kerja, kamu itu sebenarnya ya belum mengenal dia yang sesungguhnya. Apa yang orang tampakkan di kehidupan sosial itu belum 100% dirinya. Apalagi yang sudah terpisah jarak dan waktu. Karena orang itu berubah. Yang mungkin tadinya orang itu dulunya pemalu atau orangnya itu ya berbeda lah gitu ya. Tiba-tiba sekarang kamu melihat lah kok orang ini lebih easy going, lebih gampang berkomunikasi, atau dulunya itu orangnya temperamental, tiba-tiba sekarang itu ke kamu tuh lembut banget, benar-benar kayak berbeda 180 derajat ya. Nah justru yang hal-hal seperti itu kamu harus curiga, kamu harus waspada. Curiga dan waspada, memang disarankan curiganya itu jangan terlalu curiga sampai-sampai kamu itu berprasangka buruk. Tapi curiga itu perlu ya untuk melindungi diri kamu, untuk memberikan batasan. Karena kalau misalnya kamu itu udah kasihan, kamu itu udah kena hatinya, yang dikhawatirkan kamu itu kayak akan lepas kontrol. Jadi misalnya dia mau minta uang, minjam uang, atau dia manfaatin kamu gitu ya, nyuruh kamu ini itu, kamu tuh udah nggak bisa berkutik, kamu tuh nurut aja. Jangan sampai seperti itu. Atau misalnya kalau kamu itu nggak merasa seperti itu ya, oh enggak kok, dia memang masih dalam batas normal, wajar-wajar aja, nggak ada minjem duit, nggak ada manfaatin, nggak morotin. Tapi aku melihat di sini dengan adanya ring dan crossroads, ini bukan sesuatu yang permanen. Atau setidaknya ini bukan sesuatu yang jangka panjang. Ini hanya sementara gitu ya. Yang aku rasakan akan ada kekecewaan kalau kamu menaruh pengharapan bahwa ini akan berlangsung untuk jangka panjang. Bisa dibilang di sini sih di bawah 50% ya untuk ke arah komitmen. Komitmen apapun. Komitmen untuk percintaan, komitmen untuk mengembalikan pinjaman. Aku tidak melihatnya ya. Nah, tapi sekali lagi ini general reading, jadi ambil poin-poinnya saja.
Kalau memang kamu itu merasa ada yang cocok, kamu bisa lanjut ke personal reading ya. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Jadi ada nasihat apa atau bagaimana kamu menyikapi kalau ada orang yang datang ke kehidupan kamu, ada nasihat atau clue tambahan kalau ada orang yang datang kembali ke kehidupan kita dan mungkin kita bingung gitu ya. Ya, notice the sign, ya kan? Jadi kamu tuh benar-benar perlu waspada. Lihat dulu ya polanya, tanda-tandanya. Jangan kamu itu langsung percaya 100%. Even 70%, 80% tuh jangan ya. Kasihlah kepercayaan 50% aja dulu. Dan berproses. Kalau sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, orang itu masih konsisten, orang itu benar-benar kelihatan ya ketulusannya, baru kamu bisa mengambil sikap. Ya, karena ini pasti sudah pernah dialami oleh hampir semua orang. Orang yang kita percaya, orang yang kita nggak punya pikiran macem-macem gitu ya, itu malahan sebaliknya. Tapi misalnya kita udah punya firasat atau insting, tapi kita tuh mengabaikan dengan alasan, kayaknya nggak mungkin dia begitu. Sebenarnya firasat itu alarm, tapi kamu mengabaikan ya. Jadi ini benar-benar adalah peringatan bahwa dimanapun dan kapanpun kamu bertemu, apalagi dengan orang yang sudah lama gak ketemu, kamu tuh perlu ya memberikan batasan dan juga memberikan waktu untuk berproses. Jadi sekali lagi jangan langsung percaya. Biarpun dia itu kayak, aku tuh punya penyakit serius, kemungkinan aku gak bertahan lama. Ya bukan berarti kamu langsung, bohong, bukan seperti itu. Tapi tetap aja gitu ya, kamu kasih waktu, kasih jarak, dan kasih dia kesempatan untuk menunjukkan kesungguhan dan ketulusan dari kata-katanya itu. Kalau hanya seminggu, 2 minggu gitu ya, itu masih sebentar. Apalagi kalau baru sehari, itu parah banget sih baru sehari terus langsung welcome, dan itu bisa dipastikan ya 90% akan menyesal. Apalagi di sini tebarannya ada cross, ada crossroads, itu sudah tanda-tanda yang kurang baik ya. Jadi sekali lagi kamu harus benar-benar memberikan batasan, memberikan waktu, memberikan kesempatan juga. Jadi bukan berarti di sini kamu langsung nge-cut, kasih kesempatan, kasih waktu dia menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin memperbaiki hubungan atau ingin melangkah ke depan. Karena bisa saja ketika dia di awal ngomong, oke, kita lihat ke depan gitu ya, kita nggak usah lihat ke belakang. Terus kamu percaya, tiba-tiba baru sehari atau baru beberapa minggu, dia ada kesel sama kamu, lalu dia mengungkit tuh masalah yang kemarin-kemarin. Nah, kalau udah kayak gitu kan, gimana? Apalagi kalau kamu udah memberikan apa yang dia inginkan. Nah, kamu akan menyesal gitu ya. Jadi, yang perlu digarisbawahi di sini ya, siapapun orang itu, meskipun dulunya itu dia terkenal sebagai orang yang baik, orang yang kamu percaya, tapi ketika ada jarak dan waktu yang memisahkan, apalagi sampai tahunan ya, benar-benar kamu harus memberikan waktu untuk berproses. Jangan sampai kamu tuh kayak, oke, dia itu datang untuk memperbaiki hubungan, udah saling bermaafan gitu. Dia bilang kita membuka lembaran baru. Tiba-tiba setelah kamu memberikan kepercayaan lagi, atau kamu memberikan yang dia inginkan, kemudian ada suatu masalah. Dia mengungkit lagi masalah-masalah yang dulu dan memojokkan kamu dan playing victim atau gaslight. Wah, itu akan parah gitu ya akibatnya ya. Kehidupan kamu yang tadinya lagi baik-baik aja atau udah baik-baik aja tanpa dia akan hancur lagi. Bahkan kalau hancur kedua kali itu pemulihannya bisa memakan proses yang lama dibanding pemulihan sebelumnya gitu ya. Jadi benar-benar berhati-hati, memberikan batasan dan juga waktu untuk berproses. Ya, communicate clearly.
perbanyak komunikasi. Jadi jangan langsung searah gitu ya, dia merayu, dia baik-baikin kamu, dia nasehatin kamu gitu ya. Kamu juga perlu mengeluarkan pendapat, kamu perlu mengungkapkan juga gitu ya. Mungkin selama ini kenapa sih kalian itu nggak komunikasi, nggak kontekan lagi? Mungkin karena sibuk atau mungkin ada salah paham ya. Itu yang perlu dibicarakan dulu. Jadi jangan langsung percaya kalau orang itu ngomong, udahlah nggak usah inget yang dulu, tutup lembaran yang lalu gitu kan, kita buka lembaran baru. Ya memang harusnya seperti itu ya. Tapi ketika itu diucapkan oleh orang yang pernah pergi dari kehidupan kamu, apalagi meninggalkan kamu gitu ya. Nah di situ lihat dulu tanda-tandanya ya, dia itu benar-benar tulus atau memang ada maunya ya. Oke, so di sini secara kesimpulannya ya, sebagian besar tujuan orang itu datang kembali ke kehidupan kamu adalah untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya aja. So kamu perlu berhati-hati dan know your worth ya. Jangan mau kamu itu dipakai hanya untuk kepentingan dia aja. Sedangkan ketika kamu perlu, dia tidak mau gitu ya, tidak mau menolong kamu. Apalagi kalau ada persaingan ya, di sini ada Five of Wands. Aku merasakan ketika nanti ada masalah, maka dia akan tidak segan ya mengungkit masalah yang dulu, benar-benar kayak mau menang sendiri ya, egois. Dia tidak mau lagi melihat bagaimana keadaan sekarang gitu. Jadi ketika dia itu ada kekecewaan atau mungkin ya kalian salah paham lagi, kalian ribut lagi, maka dia akan kembali ke pemikiran dia yang lama gitu ya. Oh ternyata kamu tuh begini gitu ya. Ternyata kamu tuh A, B, C, D. Karena di situ dia tidak merasa adanya rasa sayang yang tulus gitu ya. Ketika dia kecewa, maka dia akan meledak, akan lebih meledak daripada sebelumnya. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, so semoga ini membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.